Baik adik-adik, kita mulai ya. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Kita mulai untuk pembahasan TO reguler sekarang, itu di mata pelajaran biologi ya. Sebentar, Teteh share dulu screen-nya. Oke, kita mulai ya. Nah, untuk mata pelajaran biologi itu ada 15 soal di tryout kemarin ya. Jadi kita mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Nah, di sini soalnya perhatikan pernyataan tentang pertumbuhan dan perkembangan berikut ini. Nah, di sini ada karakteristik-karakteristik dari pertumbuhan dan perkembangan. Kita lihat dari yang pertama. Nah, yang pertama di sini ada berhubungan dengan pertambahan jumlah sel. Lalu yang kedua bersifat reversibel. Yang ketiga dipengaruhi oleh suhu dan hormon. Dinyatakan secara kualitatif dapat diukur dengan auxanometer. Nah, kalau misalkan mau lihat ini, kita lihat dulu apa sih yang ditanyakannya. Di sini yang ditanyakannya adalah pernyataan yang tepat untuk proses perkembangan ditujukan oleh nomor. Nah, itu kan di bab pertama tuh membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Kalian pasti sudah tahu ya, mana yang masuk kepada pertumbuhan dan mana yang termasuk kepada perkembangan. Biasanya Teteh itu selalu mengingatkan kalau pertumbuhan itu identiknya dengan sesuatu yang dapat diukur dengan angka gitu ya. Misalkan kalau di sana nanti ada karakteristiknya pertambahan, mau ukuran, mau jumlah gitu ya. Itu pasti sifat daripada pertumbuhan. Nah, sedangkan kalau perkembangan ini karena yang ditanyakannya adalah perkembangan ini hubungannya adalah kedewasaan. Nah, kedewasaan makhluk hidup. Kedewasaan makhluk hidup. Kedewasaan makhluk hidup itu biasanya dicirikan dengan matangnya organ reproduksi. Kalau contoh pada tumbuhan berarti dia bagian bunganya itu dia sudah berkembang. Nah, itu ciri daripada perkembangan. Sedangkan kalau misalnya nanti kalian bertemunya dengan pertambahan, itu sudah pasti ciri-ciri dari pertumbuhan. Kita lihat yang pertama. Pertama, berhubungan dengan pertambahan jumlah sel. Nah, ini udah ada kuncinya ya, pertambahan. Berarti kalau pertambahan ini bukan termasuk kepada karakteristik perkembangan. Nah, kita tanda X. Lalu yang kedua bersifat reversibel. Reversibel itu dapat kembali ke semula ya. Dapat kembali ke semula. Nah, ini tuh ciri-ciri daripada perkembangan. Karena kalau proses pertumbuhan itu dia tidak bisa kembali ke semula. Yang mana ketika kalian nanti setelah mencapai kedewasaan, misalkan tinggi badan kalian tuh bertambah, itu nggak akan bisa kembali lagi ketika kalian menjadi seorang anak-anak ya, pasti tingginya tidak akan balik lagi ke awal. Sedangkan kalau perkembangan itu dia dapat kembali ke awal. Ya, kalau misalkan nanti ada suatu tumbuhan sudah berbunga, dia pun akan mengalami masa di mana dia tidak akan berbunga kembali gitu. Nah, jadi untuk yang nomor 2 ini masuk ya kepada karakteristik dari perkembangan. Nah, kita kasih tanda dulu. Yang ketiga, dipengaruhi oleh suhu dan hormon. Nah, ini hubungannya adalah dengan pertumbuhan. Nah, sebetulnya kalau perkembangan juga dia dipengaruhi oleh suhu dan hormon ya, yang mana pembentukan perbungaan itu dibantu oleh ada hormon giberelin. Nah, ini juga bisa. Nah, kita kasih tanda aja.
Terus selanjutnya dinyatakan secara kualitatif. Nah, kualitatif itu sifatnya tidak terukur. Berarti sifatnya kualitas. Ini juga ciri-ciri dari perkembangan. Dapat diukur dengan auksanometer. Kalau misalkan hubungannya dengan diukur, itu pasti berhubungan dengan angka. Nah, ini adalah ciri-ciri dari pertumbuhan. Nah, tapi kalau ini juga masih masuknya ke pertumbuhan ya. Sehingga untuk jawaban nomor 1 itu adalah 2 dan 4. Kalau dilihat di sini di pembahasannya, pertumbuhan itu merupakan pertambahan ukuran. Nah, ini yang harus digarisbawahi ya, pertambahan ukuran. Bukan ukuran aja, bisa ukuran, bisa pertambahan bentuk, jumlah sel, berat. Nah, itu masuk kepada pertumbuhan. Sedangkan kalau perkembangan itu proses pendewasaan suatu organisme ditandai dengan matang organ reproduksi. Nah, ini ada ciri-ciri atau perbedaan dari pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu kuantitatif, terukur, kalau perkembangan kualitatif. Nah, jadi dilihat dari sini yang merupakan jawaban untuk nomor 1 itu adalah 2 dan 4. Nah, kita lihat di sini adalah jawabannya yang D. Oke, itu untuk nomor 1 ya. Jadi jangan bingung lagi ya, apa itu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau pertumbuhan, ingat itu terukur. Kalau hubungan dengan pertambahan itu pasti pertumbuhan, kalau perkembangan pasti hubungannya dengan kedewasaan suatu makhluk hidup. Kita lanjut nomor 2. Di antara peristiwa berikut, manakah peristiwa yang menggambarkan perkembangan? Nah, tadi perkembangan juga udah disampaikan ya, definisinya itu apa? Itu pasti hubungannya adalah dengan kedewasaan. Nah, perkembangan merupakan proses pendewasaan suatu organisme yang ditandai dengan matangnya organ reproduksi. Nah, pada hewan dapat diketahui melalui masa birahi atau dia ingin kawin, terus jika pada tumbuhan dilihat dari kemunculan bunga. Jadi kalau pada hewan melalui masa birahi, nah sedangkan kalau pada tumbuhan ditandai dengan munculnya bunga. Dan alat kelaminnya berupa putik dan benang sari. Yang mana putik dia yang berperan untuk menghasilkan sel telur, dan juga benang sari dia yang menghasilkan inti generatif atau spermanya ya. Jadi itulah yang berperan untuk menghasilkan keturunan nantinya. Nah, kita lihat di sini, kalau kita sudah tahu karakteristik dari perkembangan itu apa, jadi untuk menyelesaikan soalnya kita lihat dari beberapa jawaban. Yang pertama, pembentukan xilem dan floem sekunder pada tanaman Angiospermae. Nah, xilem dan floem ini kan dia perannya sebagai jaringan pengangkut ya. Itu bukan ciri-ciri daripada perkembangan. Terus selanjutnya, pertumbuhan tunas samping pada pohon teh, bukan ya, pohon teh yang dipangkas pucuknya. Nah, ini udah jelas pertumbuhan ya, bukan perkembangan. Berarti ini juga salah. Nah, ini salah. Ini juga salah. Lalu yang ketiga, pemekaran kuncup bunga sehingga terlihat jelas benang sari, putik, dan perhiasan bunga. Nah, ini udah ada kata kuncinya itu adalah pemekaran kuncup bunga. Yang mana bunga ini adalah sebagai organ reproduksi pada tumbuhan. Nah, ini berarti ciri-ciri daripada perkembangan. Sehingga untuk nomor 2, karena di sini udah jelas ya, yang berhubungan dengan bunga, dan bunganya ini berkembang, yang tadinya kuncup, sehingga terlihatlah ada benang sari dan putiknya, berarti itu adalah ciri-ciri daripada perkembangan. Jadi nomor 2 jawabannya C. Oke. Oke, kita lanjut untuk nomor 3. Nomor 3, bagian biji tanaman yang tanaman dikotil ya. Nah, bagian biji tanaman dikotil, nah kita tahu bahwa tanaman itu terbagi menjadi 2, ada dikotil dan ada monokotil. Yang mana dikotil itu dia berkeping 2 dan monokotil dia berkeping 1. Dari segi struktur bijinya mereka juga mempunyai perbedaan. Kita lihat di gambar juga di sini. Nah, di sini yang ditanyakannya yang bertanggung jawab untuk ketersediaan nutrisi bagi embrio biji adalah bagian biji atau struktur biji yang berperan untuk menghasilkan nutrisi itu apa nih? Kita lihat daripada struktur biji di sini. Nah, biji itu kan ada yang macam dikotil, ada juga yang macamnya monokotil. Di sini di jawabannya ada koleoriza. Nah, koleoriza kita tahu ya, koleoriza itu
Fungsinya untuk melindungi radikula, yang mana radikula itu dia calon batang. Tapi koleoriza ini hanya dimiliki oleh monokotil. Jadi kalau dikotil itu nggak ada. Jadi walaupun misalkan kalian nggak tahu nih jawabannya, yang menghasilkan embrio itu apa, tapi kalau udah lihat koleoriza, oh koleoriza kan nggak ada dikotil. Sedangkan ini pertanyaannya untuk tanaman dikotil. Berarti yang A kita coret ya, X. Berarti bukan nih. Koleoptil. Koleoptil juga sama. Dia perannya untuk melindungi plumula atau calon daun. Kalau radikula itu calon akar, plumula itu dia calon daun. Nah, di sini kalau koleoptil itu dia hanya dimiliki oleh monokotil juga sama. Monokotil. Oke, jadi ini salah juga ya. Kalau misalkan lebih rincinya, kalian boleh nih lihat gambar di sini. Kalau di kacang atau di kotil, ini nggak ada ya. Koleoptil, koleoriza tuh nggak ada. Sedangkan kalau di monokotil, ini contohnya di biji jagung, dia ditemukan nih, ada koleoptil dan juga ada koleoriza. Gitu. Lalu yang ketiga, ada endospora. Nah, kalau endospora itu hanya ditemukan pada bakteri. Jadi bukan pada tanaman ya. Ini udah jelas-jelas salah. Terus selanjutnya endosperma. Endosperma itu adalah cadangan nutrisi untuk embrio. Nah, tadi kan yang ditanyakannya adalah ketersediaan nutrisi bagi embrio biji itu struktur yang mana nih yang berperan? Berarti jawabannya adalah yang D, yaitu endosperm atau endosperma. Di dikotil dia memiliki endosperma, di monokotil juga dia memiliki endosperma. Jadi ada cadangan makanan bagi biji gitu ya, dan nanti juga akan masuk peran dalam proses mekanisme perkecambahan. Jadi untuk nomor 3 jawabannya yang D, endosperm. Karena kalau radikula ini masuknya calon akar. Dia tidak berperan untuk menghasilkan atau menyimpan cadangan makanan. Nah, selanjutnya nomor 4. Oke, nomor 4. Perhatikan struktur biji tumbuhan dikotil berikut ini. Nah, ini tumbuhan dikotil ya. Jadi kalau misalkan kadang masih ada nih yang suka salah mengenai definisi daripada dikotil. Dikotil itu bukan berbiji 2 ya, tapi berkeping 2. Jadi bijinya memiliki 2 keping atau tidak. Nah, kalau dia memiliki 2 keping, berarti itu dia dikotil. Kalau dia kepingnya cuma 1, berarti itu dia masuknya ke monokotil. Bukan jumlah dari biji pada tumbuhan tersebut. Gitu. Oke. Di sini ada beberapa struktur yang diberikan angka. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7A, 7B, 8. Nah, ini bakal kita ulas bareng-bareng ya semuanya. Struktur yang akan berkembang menjadi bagian penopang daun muda, menjadi calon akar atau radikula, dan struktur yang memiliki peran seperti endosperma, yang dimiliki biji monokotil secara berurutan ditunjukkan oleh bagian. Nah, berarti kita tuh harus nyari nih yang nantinya tuh dia bakal berkembang menjadi penopang daun muda, terus juga menjadi calon akar atau radikula, dan juga yang perannya seperti endosperm. Nah, mana nih? Ini juga harus kalian hafalkan ya. Letak-letaknya tuh ada di mana aja. Oke, kita lihat gambarnya. Nomor 1 di sini di pembahasan. Nomor 1 itu adalah embrio atau si bijinya ya. Terus selanjutnya nomor 2 lebih ke dalam ada endosperma. Seperti sebelumnya sudah dibahas juga mengenai endosperm atau endosperma, dia sebagai cadangan makanan bagi biji. Nah, nanti perannya adalah untuk perkecambahan. Selanjutnya yang ketiga, ini ketiga ada kotiledon atau keping biji. Nah, kotiledon ini hanya dimiliki oleh dikotil ya. Jadi kalau monokotil itu nggak ada kotiledon. Bukan nggak ada kotiledon ya, bahasanya bukan kotiledon gitu. Terus selanjutnya nomor 4 ada aleuron. Aleuron atau nama lainnya adalah kulit ari. Nah, kulit ari ini dia sebagai penyedia nutrisi saat berkecambah, dan juga nanti kulit ari ini dia yang melepaskan enzim
untuk proses perkecambahan. Ini nomor 4. Terus yang 5 ini yang paling terluar, ini ada kulit biji. Terus yang ke-6, nah ini 6 tuh di ujung ya, yang bagian dalam daripada si biji. Yang paling ujungnya ini adalah radikula. Karena ingat ya, kalau misalkan dia paling ujung bawah, kalaupun tumbuh, pasti dia akan menjadi akar, calon akar. Jadi nomor 6 itu radikula. Yang 7 ini termasuk kepada kaulikulus, atau dia yang nanti akan menopang daripada organ, atau calon-calon batang yang akan menopang daun dan juga yang akan menopang daripada si akarnya. Nah, untuk yang 7A ini kan dia ada di bawah ya, agak di bawah di sini nih, dekat radikula. Nah, dekat radikula. Tadi kan radikula nomor 6. Ini yang 7A-nya dia agak di atas. Ini adalah hipokotil. Hipokotil itu calon batang dekat radikula. Jadi calon batang yang mendekati radikula atau nantinya akan menjadi akar itu disebut dengan hipokotil. Sedangkan kalau yang 7B ini letaknya di sini nih, agak lebih atas dekat dengan daun ya. Ini untuk daunnya atau si plumula kalau di biji. Berarti ini adalah epikotil. Epikotil itu calon batang dekat daun. Nah, terus yang terakhir ini yang nomor 8. Nomor 8 ini mengarah nih ke daun, berarti ini adalah plumula. Nah, udah tahu ya semua keterangan yang terdapat pada gambar ini jangan sampai ketukar, apalagi epikotil, hipokotil gitu kan ya. Pokoknya kalau hipokotil itu dia letaknya lebih di bawah gitu. Sedangkan kalau epikotil di atas dekat dengan daun. Oke, jadi di sini yang ditanyakannya penopang daun muda. Berarti kalau penopang daun muda itu adalah epikotil. Di sini epikotil. Nah, terus menjadi calon akar atau radikula. Tadi radikula pokoknya yang paling bawah ya. Berarti ini adalah nomor 6. Nah, terus tadi penopang daun muda itu adalah yang 7B. Terus struktur yang memiliki peran seperti endosperm atau dia yang berisi cadangan makanan. Tapi ini struktur yang memiliki peran seperti. Jadi bukan yang bukan si endospermanya, tapi dia memiliki peran layaknya endospermanya itu berisi cadangan makanan. Tadi udah dijelaskan di sini ada aleuron, dia penyedia nutrisi bagi enzim untuk berkecambah. Nah, jadi kalau ini yang disebutkannya adalah nomor 4 atau si aleuron atau kulit ari. Jadi untuk nomor 4 itu jawabannya 7B, 6 dan 4. Nomor 4 jawabannya E. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 5. Nah, ini hubungannya dengan tipe perkecambahan. Teteh yakinlah ya, pasti kalian juga sudah paham atau sudah hafal tipe perkecambahan karena cuma ada 2 macam dari tipe perkecambahan. Di sini soalnya, pada suatu perkecambahan biji tanaman, bagian epikotil tumbuh lebih cepat dibandingkan bagian hipokotil. Nah, ini yang menjadi kata kuncinya adalah bagian epikotil nih yang tumbuh lebih cepat. Jadi epikotil yang lebih cepat. Tipe perkecambahan tersebut dikenal dengan, nah, tipe perkecambahan itu ada 2 macam ya. Ada epigel dan juga ada hipogel. Biasanya kalau ciri-ciri perkecambahan epigel itu kotiledonnya terangkat ke atas tanah. Kotiledon terangkat ke atas tanah. Mana kotiledon ini nih? Ini udah dikasih tanda ya, ini kotiledon. Terbawa ke atas tanah. Kenapa sih si kotiledonnya terbawa ke atas tanah? Karena untuk tipe perkecambahan epigel ini adalah hipokotil tumbuh lebih cepat. Nah, tumbuh lebih cepat. Kepencet terus. Di sini yang ditanyakannya adalah bagian epikotilnya yang harus tumbuh lebih cepat, sedangkan di epigel hipokotilnya lah yang tumbuh lebih cepat.
Nah, untuk yang nomor 2, tipe perkecambahan yang kedua itu perkecambahan hipogel. Hipogel itu kebalikan dari perkecambahan epigel. Kalau epigel hipokotilnya yang tumbuh lebih cepat, berarti kalau perkecambahan hipogel yang dominannya adalah epikotil. Epikotil ini yang tumbuh lebih cepat. Nah, kalau misalkan nggak tahu dari definisinya ataupun apa ya, masih bingung atau misal lupa dari tipe perkecambahan, tapi biasanya ngingetinnya gini, kalau misalkan epigel, perkecambahan epigel itu yang dominannya hipokotil, epi dan hipo. Kalau perkecambahan hipogel, yang dominannya adalah epikotil. Jadi enggak epigel, pasti epikotil yang cepat enggak. Tapi epigel, hipokotilnya yang cepat, hipogel, epikotilnya yang cepat. Tapi dari situ juga, kalian harus tahu, mana sih yang dimaksud dengan epikotil, mana sih yang dimaksud dengan hipokotil. Nah, di perkecambahan epigel, hipokotil tumbuh lebih cepat. Ingat ya, hipokotil itu adalah batang dekat radikula atau calon akar. Di sini kan ini nih. Ini kan akar nih. Nah, ini batang yang dekat akar, ini namanya hipokotil. Karena dia tumbuh lebih cepat, sehingga pertumbuhan batang dekat akar ini akan terus naik ke atas gitu ya, menembus daripada tanah, sehingga kotiledonnya akan terangkat ke atas. Biasanya contoh untuk apa ya, yang tipe perkecambahannya epigel itu sering kita lakukan nih, contohnya adalah kacang hijau. Nah, misalkan kalian dikasih nih, disuruh tugas sama guru untuk mengamati tipe perkecambahan, boleh sambil dilihat juga bener nggak sih tipe perkecambahan daripada kacang hijau itu epigel. Ciri-cirinya masuk nggak sih apa yang sudah saya dapatkan teorinya gitu ya. Terus selanjutnya, ada nggak sih teh epikotilnya? Ya tentu ada ya, tapi epikotilnya ini lebih sedikit. Nah, epikotilnya cuma segini, sedangkan hipokotilnya lebih panjang. Nah, itu yang dimaksud dengan perkecambahan epigel. Terus yang kedua, perkecambahan hipogel, epikotilnya yang tumbuh lebih cepat. Epikotil itu batang dekat daun. Nah, ini dilihat, ada radikula atau dia calon akar, terus juga ada hipokotil. Hipokotil itu batang dekat calon akar. Nah, terus di sini, ini kan bagian akarnya. Ini yang dekat dengan daun, ini udah jelas pasti epikotil ya. Ini epikotil. Nah, epikotilnya terus tumbuh ke atas dengan meninggalkan kotiledon di bawah tanah. Jadi kotiledonnya tidak terangkat ke atas tanah. Jadi yang tumbuh lebih cepatnya itu adalah batang dekat daun gitu. Batang dekat daun atau si plumula, calon daun tadi. Sehingga di sini epikotilnya dia lebih panjang ya. Ini epikotil. Nah, sedangkan ini hipokotilnya cuman segini. Nah, gitu ya. Jadi kita lihat juga dari gambarnya mana yang lebih dominan, mana yang lebih panjang. Kalau dominannya adalah hipokotil, berarti perkecambahannya epigel. Kalau yang dominannya epikotil, berarti tipe perkecambahannya hipogel. Dibalik-balik aja ya. Oke, karena di sini yang ditanyakannya bagian epikotilnya yang tumbuh lebih cepat, sehingga berarti hipogel gitu ya, untuk mudahnya. Jadi nomor 5 jawabannya B. Selanjutnya, nomor 6. Sintesis enzim alfa amilase yang distimulasi oleh fitohormon giberelin pada proses perkecambahan biji terjadi pada bagian, nah ini yang ditanyakannya adalah pembentukan enzim amilase. Enzim amilase saat proses perkecambahan itu terjadi di bagian mana sih? Gitu ya. Nah, di sini ada aleuron. Aleuron tuh tadi ya kulit ari, terus ada scutelum juga atau kulitnya tadi, terus koleoptil pelindung dari plumula, kotiledon, terus juga ada embrio. Nah, ini kalau misalkan mau apa ya? Mau paham atau mau bisa menjawab soal ini, kalian juga harus paham proses perkecambahan, mekanisme perkecambahan. Yang mana
mekanisme perkecambahan itu dimulai dengan adanya imbibisi. Imbibisi itu air masuk. Nah, ini air nih. Misalkan kalian punya biji ya, biji kacang hijau, supaya dia bisa berkecambah, itu kita harus rendam dulu. Supaya airnya masuk ke dalam si sel biji. Nah, nanti akan merangsang proses perkecambahan. Kalau misalkan kalian tidak merendam bijinya atau tidak dikasih air, ya dia tidak akan melakukan perkecambahan gitu. Airnya masuk dulu, terus nanti bagian daripada embrio, ini ada tanda panah ya. Embrio ini akan melepaskan GA. GA ini adalah hormon giberelin. Giberelin. Kenapa teh bisa tahu hormon giberelin? Ya kalian ingat aja, hormon giberelin itu kan hormon yang berperan untuk proses perkecambahan. Perkecambahan pada biji itu oleh hormon giberelin. Terus nanti ketika hormon giberelin sudah dilepaskan, ini kan ada gambarnya embrio ya. Jadi dilepaskan oleh embrio, terus memasuki area endosperm, dan dia akan merangsang kulit ari atau aleuron. Nah, ini kulit ari ya, yang bulat-bulat kecil. Giberelin lepas, merangsang kulit ari untuk melepaskan enzim. Jadi, enzim ini, nah, dia itu dilepaskan atau dibentuk di kulit ari atau aleuron. Nah, ini udah jelas ya di sini. Sintesis enzim ya, pokoknya enzim, mau enzim amilase, protease, lipase ya, yang berperan dalam proses perkecambahan, itu dia dibentuk atau dia dilepaskan oleh kulit ari atau aleuron. Ini udah jelas ya, berarti jawabannya untuk nomor 6 itu adalah A. Asalkan kalian tahu aja nih, kalau misalnya nemu gambar kayak gini, ini ada tanda panah enzim keluarnya dari arah mana? Oh, ini yang bulat-bulat kecil. Bulat-bulat kecil itu adalah aleuron atau kulit ari gitu. Oke. Kita lanjut ke nomor 7. Pada pertumbuhan primer tanaman di daerah pemanjangan, bagian yang akan membentuk xilem dan floem atau silinder pusat adalah, nah, pertumbuhan primer. Pertumbuhan itu kan ada dua macam ya. Ada primer, ada sekunder. Pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan pemanjangan ya. Pemanjangan. Nah, jadi kalau misalkan mau memanjangkan batang juga akar, berarti itu adalah ciri-ciri daripada pertumbuhan primer. Nah, nanti pertumbuhan primer itu kan diakibatkan adanya meristem apikal ya. Ini jaringan meristem. Jaringan meristem itu jaringan yang sifatnya aktif untuk membelah. Dia pasti letaknya ada di ujung. Kenapa di ujung? Karena kan pertumbuhan akar supaya dia memanjang, pasti dia akan terus memanjang ke dalam tanah ya. Jadi pasti yang di ujungnya itu yang jaringannya masih muda, itu pasti paling ujung. Nggak mungkin paling atas. Terus selanjutnya, nah ini untuk pertumbuhan primer itu dibagi 3 zona. Ada zona meristem atau meristematik yang tadi terdapat meristem apikal. Terus juga ada daerah pemanjangan atau elongasi. Berarti kalau daerah pemanjangan ya dulunya dia juga mengalami daerah meristem. Ya, jadi udah mau mencapai dewasa nih. Nah, terus selanjutnya daerah akar dewasa. Jadi dia ini udah lebih lama. Jadi tahapannya dia pasti mengalami daerah meristem dulu, terus juga mengalami pemanjangan, terus mengalami dewasa. Jadi seperti ya sama seperti manusia. Manusia mengalami masa muda, terus nanti masuk remaja, terus nanti masuk dewasa. Begitupun dengan pertumbuhan, dengan tumbuhan ya. Dia mengalami masa mudanya yaitu ketika masih daerah meristem, terus aktif membelah, terus nanti lama-kelamaan akan menjadi daerah pemanjangan, terus nanti yang terakhir akan menjadi daerah yang sudah dewasa gitu ya, udah memiliki fungsinya masing-masing. Nah, di sini di daerah pemanjangan, jaringan-jaringan yang tadinya masih sifatnya umum atau meristem gitu ya, cuman fungsinya itu untuk membelah, nanti dia akan mengalami perubahan. Ada 3 lapisan. Yang pertama itu akan menjadi protoderm, yang kedua itu menjadi meristem dasar, terus yang ketiga itu menjadi prokambium. Nah, di sini yang ditanyakannya adalah
daerah pemanjangan yang nantinya akan membentuk xilem dan floem atau silinder pusat. Nah, ini 3 jaringannya. Pertama, protoderm. Biasanya protoderm kan ada dermnya nih. Nah, berarti dia nanti akan membentuk epidermis, ada dermnya juga. Biar gampang hafalnya ya. Terus selanjutnya, meristem dasar. Nantinya bakal jadi korteks. Korteks itu adalah jaringan pengisi ini nih di sini. Ini korteks, di sini juga korteks ya. Jadi korteks itu di sini yang lebih banyak sebagai pengisi gitu dari setiap organ. Terus selanjutnya ada prokambium. Nah, prokambium ini adalah bagian tengah. Ini udah dikasih tanda ya. Prokambium. Prokambium itu nanti dia akan membentuk menjadi xilem dan floem. Jadi ketika masih di pemanjangan namanya prokambium. Nanti ketika udah mencapai kedewasaan atau sudah zona diferensiasi, dia akan berubah menjadi xilem dan floem atau silinder pusat. Sehingga untuk nomor 7 itu jawabannya adalah prokambium. Nah kan kalau misalnya protoderm kan nanti dia akan menjadi epidermis. Terus meristem dasar nantinya dia bakal jadi korteks. Lalu prokambium nanti akan menjadi silinder pusat. Nah, ini jangan lupa ya, silinder pusat itu terdiri daripada kambium, terus juga ada jaringan pengangkut. Yang mana jaringan pengangkut itu adalah ada xilem dan juga floem yang berperan untuk mengangkut hasil fotosintesis dan juga berperan untuk mengangkut air dan unsur hara. Seperti itu. Oke, nomor 8. Pertumbuhan tanaman berupa pertumbuhan primer atau apikal dan pertumbuhan sekunder atau lateral. Pertumbuhan sekunder ditunjukkan adanya peristiwa pada tumbuhan Angiospermae, yaitu, nah kadang apa sih teh Angiospermae? Angiospermae itu adalah tumbuhan berbiji tertutup ya. Tumbuhan biji tertutup. Nah, terus di sini yang ditanyakannya adalah mana nih yang termasuk kepada ciri-ciri daripada pertumbuhan sekunder pada tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan biji tertutup itu banyak ya, mangga, tumbuhan biji tertutup. Nah, kalau tumbuhan biji terbuka itu contohnya adalah pinus misalkan gitu ya. Sedangkan kalau biji tertutup itu lebih banyak. Nah, pertumbuhan sekunder itu hubungannya adalah dengan kerja daripada kambium. Yang mana kalau pertumbuhan sekunder ini itu untuk pertambahan diameter atau sebagai pelebaran. Gampangnya gitu ya. Jadi kalau pertumbuhan primer, pertumbuhannya itu untuk memanjang, pertambahan panjang dari batang gitu ya, pertambahan panjang daripada akar. Sedangkan kalau pertumbuhan sekunder, second gitu yang keduanya itu adalah pelebaran. Makanya kalau misalnya kalian menemukan nih pohon-pohon yang dia udah tua, udah lama, pasti batangnya juga akan membesar. Itu berarti kalau misalnya batangnya membesar, yang tadinya dia cuman kecil gitu ya dari tumbuhan-tumbuhan kecil terus dia bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang besar dengan batang yang besar, berarti dia mengalami pertumbuhan sekunder. Dan pertumbuhan sekunder itu hanya dialami oleh tumbuhan dikotil ya yang berkeping dua. Jadi kalau monokotil itu tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Kenapa? Karena kalau monokotil itu dia tidak memiliki kambium. Saya udah jelas di pembahasan. Pertumbuhan sekunder itu diprakarsai oleh adanya kambium. Jadi kalau tumbuhan yang dia nggak punya kambium, dia nggak akan bisa mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder karena kambiumnya ada 2 macam. Pertama ada kambium gabus atau velogen. Nah, pembelahan pada kambium gabus akan membentuk velum. Nah, velum itu gabus ya. Ini tuh pembelahannya ke arah luar. Nah,
Biasanya untuk ngafalinnya juga, film nih, oh film tuh ada huruf L-nya. Berarti luar gitu ya, nantinya akan membentuk sel-sel gabus. Dan veloderem. Nah, veloderem ini parenkim gabus. Dia bagian batang yang lebih dalam lagi. Ini membelahnya ke arah dalam. Veloderem ada D-nya. Oh, berarti dia membelah ke arah dalam. Gitu aja sih, biar gampangnya. Nah, untuk apa sih Teh pertumbuhan sekunder daripada kambium gabus? Biasanya kambium gabus ini dia akan membelah untuk menutupi luka. Luka pada batang. Nah, misalkan batangnya disisip nih, jadi mengelupas, membuka supaya mengembalikan kondisi ke semula, tumbuhan itu akan mengalami pertumbuhan sekunder ya, yang dibantu oleh kambium gabus atau velogen. Jadi biasanya velogen ini dia membelah ketika terjadi luka pada batang. Terus selanjutnya yang kedua itu pertumbuhan sekunder dari kambium vaskuler atau kambium pembuluh ya. Pembuluh. Kambium pembuluh itu apa? Kambium yang dia letaknya diapit oleh xilem dan floem. Nah, itu kambium vaskuler atau kambium pembuluh yang dekat dengan jaringan pengangkut. Nah, sedangkan kan kalau kambium gabus ini letaknya adalah di antara epidermis dan korteks ya. Epidermis, korteks. Nah, berarti dia nggak berdekatan nih sama xilem dan floem. Sedangkan kalau kambium vaskuler ini di antara xilem dan floem. Gitu. Oke. Nah, berarti kalau misalkan si kambiumnya itu dia di antara xilem dan floem, otomatis ketika kambium vaskuler ini membelah, nanti dia akan membentuk xilem sekunder. Ini membelahnya ke arah dalam ya. Ke arah dalam nih, membentuk xilem sekunder. Terus selanjutnya, ketika nanti dia membelah ke arah luar, dia akan membentuk velum. Kok bisa sih Teh membentuk xilem dan floem? Ya kalian, asalkan kalian gini nih, paham letak daripada si xilem dan floem itu di mana. Kambium itu kan, kalau misalnya dari penggambarannya ya, kambium itu kayak di tengah-tengah, terus kalau yang bagian luar itu adalah floem, yang bagian dalam itu adalah xilem. Jadi ketika kambiumnya nanti membelah, dia ke arah dalam, itu berarti mendekati xilem kan, berarti akan membentuk xilem sekunder. Kalau misalkan nanti dia membelah ke arah luar, karena di luarnya itu letaknya kebanyakannya floem, oh berarti nantinya akan membentuk floem sekunder. Gitu, oke? Jadi untuk nomor 8, karena yang ditanyakannya adalah ciri-ciri daripada pertumbuhan sekunder yang mana? Tadi pertumbuhan sekunder udah ada 2 macam ya, dari kambium gabus dan juga kambium vaskuler. Menghasilkan jaringan kayu. Benar nggak ya? Kita skip dulu. Yang kedua, terjadi di bagian meristem apikal. Nah, apikal itu untuk pemanjangan ya, adanya di pertumbuhan primer. Kalau ini primer untuk pemanjangan. Menambah tinggi tumbuhan, tinggi. Pemanjangan juga ini untuk primer. Menambah panjang akar, sama ini juga untuk pertumbuhan primer. Nah, menghasilkan bulu akar. Nah, kalau bulu akar itu dia itu modifikasi ya, modifikasi daripada jaringan dewasa. Jadi tidak termasuk kepada pertumbuhan sekunder. Sehingga karena di sini nih tadi pertumbuhan sekunder oleh kambium vaskuler, ketika dia membelah ke arah dalam akan membentuk kayu, karena kan semakin dalam membentuk kayu nih, ke arah luar dia akan membentuk kulit kayu. Nah, ini menghasilkan jaringan kayu adalah tanda-tanda dari pertumbuhan sekunder. Jadi untuk nomor 8 itu jawabannya yang A. Oke, lanjut ya. Sekarang masuk nomor 9. Fitohormon yang berperan dalam dominasi apikal batang adalah, nah fitohormon. Fitohormon itu adalah hormon pada tumbuhan ya. Fitohormon.
hormon pada tumbuhan. Nah, hormon pada tumbuhan juga kalian harus hafal ya. Ada sitokinin, ada giberelin, ada asam absisat, terus juga ada giberelin, macam-macam lah daripada hormon-hormon yang dimiliki oleh tumbuhan. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu nih fungsi-fungsi daripada fitohormon semuanya, yang penting yang intinya aja. Misalkan giberelin untuk apa? Oh, perkecambahan. Sitokinin, sitokinin itu untuk pembelahan sel. Traumalin untuk penutupan luka. Tapi dalam kenyataannya fungsi daripada hormon-hormon yang dimiliki oleh tumbuhan itu macam-macam banget. Banyak banget ya mereka perannya. Tapi yang lebih spesifiknya aja. Biasanya itu sih yang sering ditanyakan ya kalau dalam soal. Di sini ada asam traumalin. Nah, traumalin biasanya supaya diingat gitu ya, mudah diingatnya, supaya jangan hanya menghafal gitu. Asam traumalin, ada kata-kata trauma nih. Biasanya kalau misalnya seseorang yang trauma itu karena ada sesuatu kecelakaan lah gitu. Nah, kalau misalnya kecelakaan pasti terdapat luka. Sehingga asam traumalin ini supaya bisa ingatnya gitu ya. Perannya itu adalah untuk penutupan luka. Misalnya penutupan luka, ada luka pada organ, nanti akan dirangsang gitu ya penutupannya oleh hormon asam traumalin. Nah, selanjutnya ada asam absisat. Biasanya kalau asam absisat ini dia konotasinya negatif gitu ya. Kan kalau yang lain hanya merangsang pertumbuhan, terus juga menutup luka. Nah, kalau asam absisat biasanya menggugurkan daun, menghambat pertumbuhan, menutup stomata. Nah, kenapa sih Teh daun digugurkan? Kenapa pertumbuhan dihambat? Nah, ini tuh untuk melindungi tumbuhan juga, gitu ya. Ini untuk melindungi tumbuhan. Nah, kenapa harus dilindungi tumbuhannya? Misalkan tumbuhan kekurangan cairan, dia nggak mungkin terus-terusan membuka stomata. Jika terus-terusan membuka stomata, nanti tumbuhannya akan mengalami kekeringan. Sehingga siasatnya adalah asam absisat yang akan menutup dari stomata. Menggugurkan daun juga, menghambat pertumbuhan. Misalnya lingkungannya tidak sesuai, nanti dilindungi oleh asam absisat. Biasanya konotasinya cenderung seperti negatif gitu ya, menggugurkan, menutup gitu ya. Nah, itu ciri-ciri daripada hormon asam absisat. Oke, berarti bukan ya, karena di sini yang ditanyakannya yang mendominasi apikal. Apikal itu pemanjangan ya. Pemanjangan batang. Oke. Terus sitokinin. Nah, sitokinin juga ngapalinnya Sito itu sel. Kinin itu biasanya tentang ingetnya dengan kinesis atau pembelahan ya. Pembelahan. Jadi sitokinin adalah hormon yang berperan untuk merangsang pembelahan sel. Ingat ya, sito itu sel, kinin itu ingatnya ke kinesis. Kinesis itu berhubungan dengan pembelahan. Jadi kalau sitokinin perannya untuk pembelahan sel. Terus ada giberelin. Nah, kalau giberelin udah jelas ya, untuk perkecambahan, untuk perbungaan, itu dilakukan oleh, dirangsang oleh hormon giberelin. Nah, yang terakhir nih, ada auksin. Auksin ini merangsang pertumbuhan dominasi apikal. Biasanya, auksin ini berperan dalam peristiwa etiolasi. Nah, peristiwa etiolasi, apa sih Teh peristiwa etiolasi? Jadi etiolasi itu adalah peristiwa di mana tumbuhan akan terus memanjang. Jadi tumbuhannya terus memanjang gitu ya. Tapi dari segi kualitasnya itu buruk. Tidak segar, terus juga warnanya pucat karena dia tidak mendapatkan asupan cahaya matahari gitu. Jadi yang berperan ya udah hormon auksin aja. Nah, sedangkan kalau misalkan si tumbuhan tersebut itu berada di suatu lingkungan yang kadar cahayanya itu dapat lah gitu ya, nanti si hormon auksin ini akan terurai dan dia akan tersebar di segala daerah ya, daerah daripada tumbuhannya. Jadi dia perannya enggak terus-terusan buat pemanjangan aja ya, tapi nantinya bakalan membantu daripada
pertumbuhan yang lainnya gitu. Jadi ini auksin itu biasanya dia berperan dominan pada peristiwa etiolasi gitu. Atau pertumbuhan pada tempat yang gelap. Oke, jadi karena di sini yang ditanyakannya dominansi apikal atau untuk pemanjangan batang itu adalah hormon auksin. Gitu. Oke, lanjut nomor 10. Ada teori titik tumbuh histogen oleh Henstein. Bagian yang akan membentuk korteks adalah, nah tadi titik tumbuh itu sama dengan soal sebelumnya. Soal sebelumnya yang tadi ya, Teteh kasih contohnya tadi yang gambar akar, batang juga sama, tapi Teteh kasih contohnya yang akar. Jadi di akar tuh tadi ada zona meristem ya yang aktif membelah, terus juga ada zona elongasi atau pemanjangan, dan juga terakhir ada zona diferensiasi yang mana jaringannya sudah mengalami kedewasaan, sudah memiliki fungsi khusus, fungsinya sudah memiliki fungsi tersendiri gitu. Nah, menurut Henstein, nah ini tuh teori titik tumbuh histogen namanya, Henstein itu adalah penemunya. Bagian yang akan membentuk korteks adalah, nah, jadi kalau misalkan nanti ditanyakannya teori titik tumbuhnya menurut pertumbuhan primer, tadi kan ada protoderm, meristem dasar, dan juga ada prokambium. Nah, kalau untuk menurut Henstein, ini ada 3 juga sama. Ada periderm, sama-sama ada derm, berarti nantinya akan tumbuh menjadi epidermis. Terus yang kedua ada periblem. Periblem yang akan menjadi jaringan pengisi atau ini untuk menjadi korteks. Pokoknya kalau yang namanya jaringan pengisi itu dia yang hampir mengisi keseluruhan organ tumbuhan. Di daun, di batang, di akar gitu ya, di buah-buahan malah. Nah, dia itu diisi oleh si jaringan pengisi tadi, jaringan dasar. Terus selanjutnya ada plerom. Nah, kalau plerom ini yang akan menjadi xilem dan floem atau ini untuk silinder pusat. Gitu. Nah, jadi lapisan luar epidermis nanti di zona pemanjangan ya menurut Henstein ya, ini menurut Henstein. Nanti akan menjadi epidermis, periderm itu, periblem nanti akan tumbuh menjadi korteks, itu menurut Henstein. Terus yang ketiga, leromnya, lapisan yang paling dalamnya banget, itu akan menjadi xilem dan floem atau silinder pusat. Karena di sini yang ditanyakannya yang akan membentuk korteks. Korteks atau jaringan pengisi. Berarti jawabannya adalah periblem. Oke, jadi nomor 10 jawabannya B. Lanjut nomor 11. Pada tanaman teh, pekerja selalu memetik tunas dan daun muda. Tidak lama kemudian, pada bagian tersebut terbentuk lagi tunas-tunas baru. Kejadian ini didasarkan pada prinsip, nah kenapa sih gitu ya, para petani teh gitu ya, dia suka memetik tunas dan daun-daun muda. Untuk apa sih gitu ya, selain yang memang itu bagian yang paling bagus untuk dibuat teh, tapi juga ada konsep lainnya gitu ya. Untuk apa? Kan gini, kalau konsep pertumbuhan panjang batang itu akan tumbuh terus ke atas. Sedangkan kalau kebun teh itu nggak tinggi menjulang banget ya, tumbuhannya pasti ya datar gitu kan. Ya itu karena dipotong-potong. Tujuannya untuk apa? Untuk memperbanyak daripada cabang-cabang batangnya. Sehingga akan memperbesar atau memperluas pertumbuhan daripada daun-daun muda. Karena kan yang dibutuhkan oleh petani teh itu kan daun-daun yang muda ya, bukan daun-daun yang tua. Bayangkan kalau misalkan teh itu dia terus tumbuhnya ke atas. Nanti daun-daun yang udah duluan tumbuh itu akan mengalami penuaan. Jadi itu udah nggak bagus lagi gitu ya. Sehingga tujuan daripada pekerja yaitu untuk menghilangkan meristem apikal batang sehingga dominansi apikal akan menghilang dan merangsang tunas samping untuk tumbuh ya. Jadi ini menghilangkan meristem apikal batang. Nah, dominasi apikalnya akan menghilang dan merangsang tunas samping untuk tumbuh. Dan ini untuk memperbanyak percabangan batang
dan dihasilkan daun muda. Gitu. Makanya kalian juga nggak pernah kan ya menemukan tumbuhan yang memang tumbuhnya ke atas gitu sampai tinggi banget, yang enggak gitu. Jadi dipotong bagian atau dipangkas bagian tunas-tunas barunya atau bagian ujungnya adalah tujuannya untuk menghilangkan meristem apikal, yang mana meristem apikal ini berperan untuk pemanjangan daripada batang. Jadi ketika terus dipotong, nanti dia akan mengambil arah lain untuk memperbanyak percabangan dan menghasilkan daun muda. Nah, jadi kejadian ini didasarkan pada prinsip apikal dominansi atau dominan pemanjangan. Jadi kalau untuk pekerja teh gitu ya, atau petani teh, itu dia itu butuhnya banyak percabangan daripada batang ya untuk menghasilkan daun muda. Jadi bukan untuk pemanjangan daripada batangnya gitu. Oke, selanjutnya nomor 12. Perhatikan kurva pertumbuhan tumbuhan berikut ini. Nah, ini kurva pertumbuhan. Kalau tumbuhan tuh tumbuhnya cepet banget atau misalkan dia terus naik atau dia mengalami fase di mana akan berhenti tumbuh, ya tentu ya namanya makhluk hidup pasti dia juga mengalami masa di mana nanti akan mengalami penurunan daripada pertumbuhan juga, terus juga nanti akan mengalami fase kematian gitu ya, sama dengan manusia gitu ya, namanya makhluk hidup pasti nanti ada hidup dan juga ada mati gitu. Nah, untuk kurva pertumbuhan, biasanya kurva pertumbuhan ini disebut dengan kurva sigmoid. Kenapa sih sigmoid? Karena bentuknya tuh kayak S gitu. Nah, ini kayak S gitu ya. Di sini yang ditanyakannya, fase stasioner pertumbuhan tanaman ditandai dengan, walaupun kalian nggak tahu definisinya apa nih dari fase awal, fase log, fase stasioner, kalau misalnya kalian interpretasinya bagus, bisa menerjemahkan gambar atau grafik secara bagus, ya kalian juga bisa sih kayaknya menjawabnya ya. Nah, di sini kan fase-fasenya tuh ada 3. Ada fase awal, di mana yang awalnya tumbuhan itu dia dari nol nih, dari belum menjadi apa-apa, terus nanti dia akan berkecambah, terus perlahan gitu kan, pertumbuhannya tuh perlahan, terus mulai naik. Nah, terus mulai naik nih di sini di grafiknya. Terus selanjutnya ada fase log. Fase log ini bisa dilihat banget ya, pertumbuhannya tuh mengalami kecepatan yang sangat tinggi gitu. Yang tadinya fase awalnya itu pelan-pelan gitu ya pertumbuhannya, terus selanjutnya mencapai pertumbuhan yang maksimal. Terus nanti di fase stasioner, ini nanti si tumbuhannya akan mengalami pertumbuhan secara konstan. Nah, biasanya kalau misalkan grafiknya datar kayak gini, ini menyatakan konstan. Nah, konstan itu jadi menjadi stabil gitu ya. Jadi enggak terus naik, tapi dia nanti akan mengalami fase ya udah gitu, yang standar lurus aja. Itu adalah fase stasioner. Jadi enggak akan terus tumbuh secara cepat, tapi dia akan mengalami fase di mana pertumbuhannya menjadi konstan. Nah, fase stasioner pertumbuhan tanaman ditandai dengan, ini di sini juga udah ada kata kuncinya ya. Ada konstan, tapi benar nggak nih pertumbuhan ukuran berlangsung secara konstan. Nah, ini adalah ciri-ciri daripada fase stasioner. Nah, kalau ini yang B, kecepatan pertumbuhan di awal lambat, kemudian meningkat terus. Ini mah fase awal. Pertumbuhan terhenti sementara, kecepatan pertumbuhan menurun, tercapainya kematangan dan penuaan. Nah, jadi untuk karakteristik daripada fase stasioner, yaitu pertumbuhannya akan mengalami grafik yang konstan gitu, menjadi datar gitu ya, nggak naik nggak turun gitu. Nah, itu adalah ciri-ciri daripada fase stasioner untuk pertumbuhan pada tumbuhan. Selanjutnya nomor 13. Nah, manakah di antara unsur berikut yang merupakan unsur makronutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam jumlah yang banyak gitu ya.
Nah, unsur nutrien itu dibagi menjadi dua. Ada makro, ada mikro. Berarti kalau makro itu dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Ingat aja makro, konsep makro kan dia besar gitu ya. Sedangkan kalau mikro itu dia dibutuhkannya dalam jumlah yang sedikit. Nah, untuk ngafalinnya biasanya tuh ada EduWays nih. Kalau untuk makronutrien itu kakak suka main pistol air. Nah, itu ya untuk ngafalinnya. Jadi kalau makronutrien K-nya tuh apa? Ada kalium gitu ya, terus ada kalsium, terus ada sulfur, ada karbon, magnesium, nitrogen, terus ada fosfor, air. Airnya tuh apa teh? Air kan dia tersusun atas H2O. Berarti ada hidrogen dan ada oksigen. Jadi ini C-nya boleh karbon, terus Ca-nya ini ada kalsium, terus S-nya ada sulfur, terus K-nya lagi kalium, M-nya Mg magnesium, terus N nitrogen, P fosfor dari kata pistol, dan air yang tersusun atas H2O, berarti ada hidrogen dan juga ada oksigen. Gitu. Nah, itu untuk dari unsur makronutrien. Nah, kalau untuk mikronutrien, biasanya EduWays-nya itu adalah Mas Boni. Mas Boni main mobil besi. Nah, MA-nya itu dia mangan, terus S-nya ada seng, terus B-nya dari boron, Ni-nya dari nikel, terus ada tembaga, terus ada Cl klor, terus ada Mb molybdenum dari mobil ya, molybdenum, terus besi itu kan dia Fe. Gitu. Nah, itu untuk menghafalkan daripada nutrien-nutrien atau unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Kalau makronutrien, kakak suka main pistol air. Kalau mikronutrien, Mas Boni, oh bukan main ya, beli. Ini maaf. Mas Boni beli mobil besi gitu. Ada mangan, ada seng, ada boron, ada nikel, terus juga ada tembaga, terus ada klor, ada molybdenum, terus juga ada besi. Nah, itu untuk ngafalinnya. Berarti kalau misalnya di sini yang ditanyakannya adalah yang mana nih yang termasuk kepada unsur makronutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam jumlah yang banyak, itu udah jelas ya. Jawabannya itu adalah yang karbon. Karena mangan, zinc, zat besi, dan klor ini masuknya kepada mikronutrien. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Pada peristiwa organogenesis, lapisan ektoderm akan membentuk organ berikut ini. Nah, organogenesis ini pada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ya. Kan kalau pada tumbuhan tadi udah nih. Nah, sekarang pada hewan. Hewan itu ketika nanti udah membentuk zigot, dia kan akan mengalami fase embryogenesis yang mana dari zigot menjadi morula, menjadi blastula, menjadi gastrula dan membentuk 3 lapisan. Nah, gastrula ini yang tadi dimaksudkan, dia akan membentuk 3 lapisan. Ada ektoderm, biasanya ngapainnya berarti ek tuh bagian luarnya nih. Bagian luar berarti mesonya itu bagian tengah atau dalam. Nah, endo yang lebih dalam lagi ya. Nah, terus karena di sini kan ektoderm luar, berarti kalau misalnya secara logikanya gitu ya, bagian luar tubuh kita tuh ada apa nih? Oh, kulit nih yang paling utama. Nanti ektoderm tuh akan membentuk kulit, terus juga akan membentuk indera ya, terus saraf. Kenapa saraf? Karena kan kalau misalnya kita disentuh perlahan aja di bagian area luar tubuh kita itu bakal kerasa karena ada saraf. Terus juga ada enamel gigi atau lapisan luar daripada gigi dan juga medula
adrenal. Nah, itu termasuk pada ektoderm. Kalau mesoderm itu udah bagian tengah. Biasanya hubungannya adalah dengan bagian organ-organ daripada sistem tubuh manusia. Sistem rangka gitu ya, tulang-tulang, terus sistem otot, sirkulasi darah gitu. Nah, itu udah masuknya kepada mesoderm. Jadi kalau misalnya yang bagian meso atau tengah tuh hubungannya adalah dengan darah, dengan rangka. Nah, terus kalau endoderm itu bagian dalam hubungannya dengan pencernaan, pernafasan, hati, pankreas, kelenjar tiroid. Jadi kalau misalkan ya mau sedikit agak ada bayangan ya tadi gitu aja. Yang bagian luar daripada tubuh kita tuh apa? Oh, ektoderm berarti dia masuknya ada kulit gitu ya. Terus yang bagian tengahnya ingat ada darah, ada rangka. Terus kalau bagian dalamnya ada daripada sistem pencernaan gitu. Nah, yang ditanyakannya adalah lapisan ektoderm, berarti lapisan yang terluar. Pembuluh darah ini udah jelas masuknya ke meso. Sumsum tulang juga masuknya ke meso. Nah, ini masuk ke ekto. Uretra itu masuknya ke sistem ekskresi ya. Ini masuknya ke meso. Jadi jawabannya untuk nomor 14 itu adalah yang C. Karena enamel gigi tadi di sini juga ada termasuk kepada lapisan, bukan termasuk pada lapisan ya. Maksudnya tuh suatu organ atau bagian pada tubuh yang asalnya itu dari lapisan terluar yaitu ektoderm. Jadi nomor 14 jawabannya yang C. 15 ini untuk soal terakhir ya. Ketika mengkonsumsi nasi, enzim amilase di mulut akan aktif bekerja memecah amilum pada nasi dan mengubahnya menjadi glukosa. Jadi ada enzim amilase nih. Nanti tuh ketika di mulut dia tuh dapat memecah amilum menjadi glukosa atau merubah karbohidrat gitu ya. Karbohidrat yang kita makan bisa dalam bentukan tepung gitu atau misalkan nasi. Itu kan nanti bakal dipecah menjadi glukosa yang nantinya dijadikan bahan untuk pembentukan energi gitu. Nah, terus selanjutnya nasi akan ditelan dan masuk ke dalam lambung dan menyebabkan kerja enzim amilase menurun. Nah, ini jadi menurun nih enzim amilasenya yang tadinya dia kerjanya bagus ketika di mulut, tapi ketika masuk ke lambung dia malah menurun. Faktor utama penghambat kerja enzim amilase di dalam lambung adalah, nah ini kita harus hafal konsep faktor yang berpengaruh dalam kerja enzim. Nah, ada beberapa bagian ya, ada suhu, ada pH, konsentrasi substrat, terus juga ada konsentrasi enzim, dan juga ada inhibitor. Nah, kalau misalkan kalian gitu ya, kan kalau di mulut itu kan dia pH-nya cenderung ke netral. Nah, sebentar kok mati ya. Sebentar ya adik-adik, maaf ya. Oke. Maaf ya, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi kan ini kita berhubungan sama pH dulu nih. Soalnya kan kalau misalnya suhu kan memang enzim itu dia bekerja dipengaruhi oleh suhu. Karena setiap enzim memiliki suhu optimumnya masing-masing. Jadi kita nggak bisa mensamaratakan kerja enzim itu di suhu berapa. Begitupun dengan pH, enzim pun bekerja pada pH optimumnya masing-masing. Jadi berbeda-beda pH-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan dilihat dari pH itu ada kemungkinan nih, karena di mulut itu cenderung pH-nya netral. Sedangkan kalau di dalam lambung itu kan mengandung HCl ya, yang dia tuh sifatnya asam. Berarti dia itu pH-nya asam nih. Gitu. Nah, jadi kenapa sih bisa enzim tadi kerjanya menjadi menurun, yang tadinya dia aktif nih bekerja di dalam mulut,
tapi dia malah menjadi menurun ketika di lambung karena enzim memiliki kenapa ya ini? Nah, enzim memiliki pH, bukan memiliki ya, dipengaruhi oleh pH yang berbeda-beda setiap daripada si enzimnya. Nggak usah deh. Nah, jadi masuk akal ya kenapa amilase ketika di mulut dia bekerja aktif, tapi ketika dia masuk ke dalam lambung kerjanya menjadi menurun karena pH daripada yang terdapat pada mulut dengan lambung itu berbeda. Nah, jadi jawaban untuk nomor 15 itu adalah pH. Nah, inilah faktor yang mempengaruhi kenapa kerja enzim ini menjadi menurun atau terhambatnya kerja daripada enzim amilase. Nah, itu dia pembahasan TO reguler yang sudah adik-adik laksanakan di hari Sabtu kemarin. Mudah-mudahan apa yang Teteh sampaikan bisa kalian pahami, dan kalau misalkan ada yang masih remedial gitu ya, bisa diperbaiki kembali gitu ya setelah Teteh menjelaskan daripada pembahasan di TO kali ini. Nah, tapi Teteh pasti yakinlah kalian juga paham ya kalau untuk materi pertumbuhan dan perkembangan, karena mengingat kalau pertumbuhan dan perkembangan ini materinya juga masih sedikit dan juga tidak terlalu kompleks begitu. Nah, mungkin untuk pembahasan kali ini Teteh cukupkan sekian ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, ada yang masih belum dipahami atau juga ada kesalahan daripada teknis, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk adik-adik atas perhatiannya. Teteh tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.